Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaza Ilham Asari, biasa dipanggil Jaza. Nah, di sini saya adalah mahasiswa semester 8 di jurusan informatika. Nah, di video ini saya akan membuat video tentang pembahasan achievement motivation training di mata kuliah dari dosen Bapak Hasan Bisri Isa Al-Farisi Eskom. Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas tentang tujuan hidup saya, potensi diri, minat dan bakat, refleksi diri, kelebihan dan kekurangan, dan simulasi mental keluar dari zona nyaman. Pertama-tama, tujuan hidup. Setiap manusia memiliki tujuan hidup pastinya. Tujuan hidup adalah arah yang ingin kita capai dalam kehidupan, baik dalam pendidikan, karir maupun kehidupan pribadi. Nah, di sini tujuan hidup saya adalah menjadi pribadi yang sukses, baik dalam hal apapun, baik di dunia maupun di akhirat pastinya. Nah, selain itu, saya juga ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain, karena manfaat hidup yang manfaat adalah hidup yang terbaik menurut saya, serta mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. Saya ingin memiliki karir yang baik sesuai dengan bidang yang saya pelajari. Nah, selanjutnya tentang potensi diri, minat dan bakat. Bakat saya adalah sport atau olahraga. Meskipun saya mengambil jurusan informatika, tetapi bakat saya lebih di sport seperti sepak bola, voli ataupun bulu tangkis. Nah, selain itu saya juga minat di untuk mempelajari di bidang teknologi seperti pengembangan sistem berbasis microcontroller, seperti TA saya yang berjudul Sistem Monitoring Air Layak Konsumsi Berbasis IoT. Nah, saya sangat berminat di bidang microcontroller. Nah, selain itu selanjutnya yaitu refleksi diri, kelebihan dan kekurangan. Refleksi diri sangat penting untuk perkembangan pribadi. Untuk kelebihan saya yaitu saya bisa bertanggung jawab dengan sesuatu yang saya kerjakan, tekun dalam menyelesaikan tugas dan mau belajar hal baru. Seperti baru-baru ini saya belajar tentang mengelola sedikit bisnis pertokoan, yaitu tepatnya toko pertanian, dimana mungkin untuk sekarang di zaman dimana AI bisa menggantikan potensi manusia, banyak dari miliarder dunia yang beralih ke pertanian dan peternakan. Nah, di sini saya memandang hal tersebut. Oleh karena itu, saya sedikit mengembangkan atau sedikit ingin coba berkarir di bidang tersebut. Seperti yang telah saya lakukan, saya telah belajar bagaimana manajemen keuangan di bidang toko pertanian, dan selain itu saya juga belajar tentang peternakan. Di bidang peternakan sendiri ya mungkin sedikit belajar dari bagaimana merawat kehidupan dari makhluk hidup seperti ikan dan mungkin bebek. Nah, untuk kekurangan saya yaitu mungkin banyak dari teman-teman sendiri yang banyak kekurangannya, seperti terkadang untuk memulai sesuatu yang besar, hal seperti kurang percaya diri dengan hasil yang akan kita dapat, dengan overthinking apakah kita akan berhasil atau tidak,
atau dengan menunda kerjaan. Sebenarnya semua itu sudah pernah saya alami. Seperti awal saya ingin menjalankan bisnis pertokoan, saya kurang percaya diri apakah bisa laku dengan bersaing di banyak toko besar, dan mungkin overthinking kira dengan hasil yang sedikit atau banyak tanpa kita ketahui. Nah, dalam asesmen motivation training dijalankan bahwa mental blocking sering menjadi penghambat seseorang berkembang. Mental blocking bisa berupa rasa takut gagal, kurang percaya diri, dan pikiran negatif. Untuk mengatasinya kita bisa menggunakan sugesti yang positif, atau kita bersugesti yang positif untuk hasil yang baik. Mengubah pola pikir atau mindset itu yang paling harus dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, simulasi mental keluar dari zona nyaman. Nah, keluar dari zona nyaman mungkin sedikit banyak sulit bagi orang yang sudah nyaman dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa atau pekerja. Banyak dari teman-teman juga yang sulit keluar dari zona nyaman. Lalu bagaimana solusi dan keluarnya? Sebenarnya harus ada dorongan dari diri sendiri dan orang lain. Nah, seperti mungkin saya memiliki dorongan untuk keluar dari zona nyaman saya, dan didukung oleh support system yang istimewa atau yang sangat baik. Dan keluar dari zona nyaman akan merubah 180 derajat kebiasaan kita, dari yang mungkin kuliah hanya berangkat, menyelesaikan tugas dan selesai. Mungkin kita juga bisa mendapatkan lebih, seperti mendapatkan pengalaman dan banyak hal. Nah, selain itu, sebelumnya zona nyaman, kondisi di mana kita merasa aman dan tidak ingin mencoba hal baru. Namun jika kita terus berada di zona nyaman, kita tidak akan berkembang. Nah, zona nyaman sendiri tidak akan bisa kita lewati tanpa adanya dorongan dua tadi, dari diri sendiri dan dorongan dari orang lain pastinya. Jadi temukan circle atau lingkungan di mana yang mendukung apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah konsep assessment motivation training atau AMT ya. Assessment motivation training bertujuan untuk membantu peserta mengidentifikasi motivasi pribadi, mengembangkan dorongan untuk meningkatkan kualitas diri. Pokok bahasan dari hal tersebut adalah analisis diri, pola kebutuhan manusia, motivasi dan proses motivasi, pola pikir prestasi, goal setting, sama tanggung jawab pribadi. Motivasi bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi harus dibangun dan dipelihara dengan mindset positif, tujuan yang jelas, dan tanggung jawab pribadi. Kita dapat mencapai potensi yang lebih baik. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang motivasi dan pola pikir. Dengan mengenali tujuan hidup, memahami potensi diri, melakukan refleksi diri, serta berani keluar dari zona nyaman, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berprestasi. Semoga video ini dapat menjadi motivasi bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan ucap dan salah ucap tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.